Pada era globalisasi yang semakin maju, isu pelanggaran HAM termasuk kekerasan seksual menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan martabat manusia adalah prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30-31, yang memerintahkan umat Islam untuk menjaga pandangan dan kemaluan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan. Namun, realitas menunjukkan tantangan besar, di mana data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 29.883 kasus kekerasan, dengan 13.156 diantaranya adalah kekerasan seksual. Lingkungan akademik yang seharusnya menjadi tempat aman untuk pengembangan intelektual dan moral mahasiswa justru tidak luput dari ancaman ini. Berdasarkan laporan April 2024, sebanyak 2.681 kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi. Fenomena ini menandakan perlunya kesadaran kolektif untuk menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam membangun lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual. Dalam Islam, menjaga kehormatan diri dan orang lain merupakan kewajiban yang jelas tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan umat Islam untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya toleransi terhadap tindakan atau lelucon seksual yang tidak pantas di lingkungan kampus, yang menunjukkan lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai ini. Kurangnya edukasi agama serta penerapan sanksi tegas memperburuk situasi ini, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan bertentangan dengan prinsip Islam tentang menjaga kehormatan manusia. Media sosial, meskipun merupakan alat komunikasi yang bermanfaat, seringkali digunakan untuk menyebarkan konten negatif yang dapat merusak moralitas. Dalam Islam, penggunaan teknologi harus didasarkan pada prinsip kebaikan dan tanggung jawab, sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa seorang muslim wajib meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tekanan kelompok yang mengarahkan pada perilaku tidak sesuai dengan ajaran agama juga menjadi tantangan besar. Untuk itu, penting menanam nilai ukhuwah Islamiyah yang mendorong mahasiswa untuk saling mendukung dalam kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kekerasan seksual membawa dampak buruk yang tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Dalam Islam, perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia sangat ditekankan. Rasulullah bersabda, setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kehormatan seseorang tidak hanya melukai korban secara individu, tapi juga menciptakan dosa besar di sisi Allah. Untuk mengatasi dampak ini, Islam menganjurkan pendekatan yang penuh kasih sayang, seperti memberikan dukungan psikologis kepada korban, dan juga membantu mereka memulihkan rasa percaya diri melalui dukungan yang Islami. Solusi pencegahan kekerasan seksual harus berakar pada nilai-nilai Islam, seperti mendidik mahasiswa tentang adab dalam pergaulan dan pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang mendekati zina, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Edukasi ini dapat dilakukan melalui integrasi materi agama Islam dalam kurikulum, seminar, atau forum diskusi yang membahas isu-isu moral dan etika. Selain itu, diperlukan sistem pelaporan yang aman dan melibatkan pihak berkompeten untuk memastikan keadilan bagi korban. Hal ini sejalan dengan perintah Allah untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak manusia sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135. Dengan pendekatan ini, diharapkan kampus dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai mahasiswa muslim, mari bersama menjaga kehormatan diri dan orang lain, karena Islam memuliakan manusia dan melarang segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Jadilah agen perubahan yang menciptakan lingkungan akademik yang aman dan sesuai dengan syariat Allah.